Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi infrastruktur tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rencananya kembali memanggil seorang saksi. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Ardianto Pramono serta juru kamera Rizky Andrianto dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Ardi, apakah ada tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016? Ya, Fitri, dapat saya sampaikan di sini bahwa belum ada tersangka baru, namun tetap saja ada progres untuk penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian PUPR. Dan di sini hari ini ada beberapa saksi yang akan dipanggil seperti Slamet Waluyo dan kemudian ada Gunawan Harsono. Di sini mereka berperan sebagai saksi dari pihak swasta yang mengetahui pertemuan antara beberapa oknum Komisi 5 dengan anggota DPR RI terkait usaha penyuapan dari para kontraktor kepada Komisi 5 di beberapa proyek PUPR. Jadi di sini KPK masih terus berusaha mengumpulkan bukti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai siapa-siapa saja kontraktor yang kemungkinan besar terkait pada suap ini. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan nama kontraktor bernama Sok Kok Seng atau yang memiliki nama alias Aseng sebagai tersangka dugaan suap di Komisi 5 untuk proyek-proyek yang dibawahi oleh Kementerian PUPR. Untuk hal ini beberapa waktu belakangan KPK terus bergerak cepat terkait kasus korupsi yang menimpa Kementerian PUPR di mana beberapa hari yang lalu di kediaman anggota Komisi 5 dari fraksi PKS Yudi Widiana sudah digeledah, baik itu kediaman yang ada di Jakarta maupun kediaman politisi PKS ini yang berada di Cimahi. Jika terbukti nantinya akan ada bertambah tersangka dan juga akhirnya menjadi terpidana, maka akan ada ancaman hukuman 5 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah dengan subsidiar kurungan 3 bulan. Berikutnya, Fitri, kita akan beralih ke berita mengenai korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sok Kok Seng alias Aseng sebagai tersangka dalam kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KPK juga meningkatkan status tersangka Aseng ke tahap penyidikan. Aseng merupakan komisaris PT Cahaya Mas Perkasa. Ia diduga memberi hadiah kepada penyelenggara negara agar mendapat persetujuan anggaran proyek Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR pada periode 2015 hingga 2016. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Qoir, serta mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Maluku dan Maluku Utara Amran H. Mustari. Sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota Komisi 5 DPR Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto sebagai tersangka. Kembalikan beban pembuktian. Begini, jadi saya hanya melanjutkan mengenai pasal 12B itu, mengenai gratifikasi. Siang ini kita mau update ada peningkatan ke proses penyidikan, jadi penetapan tersangka untuk satu orang terkait dengan suap proyek Kementerian PUPR. Jadi satu orang penetapan tersangka yaitu SKS, komisaris PT CP. Jadi tersangka SKS selaku komisaris diduga memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan anggaran proyek Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2015-2016. Dan sudah ada vonis pengadilan juga untuk beberapa tersangka tersebut. Misalnya keempat tersangka ada yang divonis 4 tahun, 6 bulan dan denda 500 juta. Dan untuk DWP dan AKH. Sedangkan JUL dan DES itu pidana penjara 4 tahun dan denda 200 juta, subsidiar 2 bulan. Jadi teman-teman sekalian, sedangkan untuk BSU itu masih proses di pengadilan. Demikian Fitri langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
Ya baik, terima kasih Ardianto Pramono dengan informasi yang telah Anda sampaikan.